Abu Bakar Shiddiq adalah anak Abu Quhafah, khalifah pertama dari rangkaian Al-Khulafaur Rasyidin. Memerintah pada tahun 632 sampai 634 atau 11 sampai 13 Hijriah. Dia termasuk orang terkemuka Quraisy pertama yang menerima ajaran Nabi Muhammad. Khalifah pertama ini dikenal dalam sejarah dengan banyak nama dan panggilan atau gelar. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Uthman, gelar Abu Kuhfah, ibnu Amir, ibnu Ka'ab, ibnu Sa'ad, ibnu Taim, ibnu Murrah At-Taimi. Pada masa jahiliyah, ia bernama Abdul Ka'bah, lalu ditukar oleh Rasulullah dengan nama Abdullah. Nama panggilannya adalah Abu Bakar karena sejak awal sekali ia masuk Islam. Untuk gelarnya adalah Al-Siddiq karena ia amat segera membenarkan ke Rasulullah dalam berbagai kejadian atau peristiwa, terutama peristiwa Isra dan Mi'raj. Muhammad sejak diutus menjadi Rasul dan sampai akhir hayatnya, beliau mendapatkan dua jabatan. Yang pertama adalah jabatan sebagai kepala agama dan yang kedua adalah jabatan sebagai kepala negara. Setelah beliau wafat, terjadilah perselisihan di kalangan kaum muslimin dengan problematik bagaimana ke depannya, siapa yang akan menggantikan sosok beliau. Dari sinilah muncullah nama Abu Bakar. Abu Bakar terpilih untuk mempertahankan status quo, memelihara semua peninggalan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Terpilihnya Abu Bakar menunjukkan kesadaran politik yang baik dalam umat, dan cepatnya pemilihan menunjukkan bahwa mereka bertekad untuk bersatu dan melanjutkan tugas Nabi Muhammad. Sebagai khalifah, Abu Bakar memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pemimpin agama dan sekaligus menjadi pemimpin negara. Di sini juga Abu Bakar sebagai khalifah. Meskipun Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa ajal beliau sudah dekat, namun beliau tidak memberitahukan tentang bagaimana kelanjutan ummah itu setelah beliau wafat. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada Rasulullah sebagai penggantinya. Sesuai dengan tradisi Arab, beliau membuka pintu bagi munculnya seorang pemimpin baru. Hal ini membuktikan bahwa pandangan beliau yang jauh dan juga ternyata para pengikutnya telah mendapatkan pelajaran tentang bagaimana menerapkan tradisi Arab terhadap situasi baru mereka. Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal duniawi yang berdasarkan kenabian dan bersumber wahyu ilahi. Sementara itu, beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa di antara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Karena pencalonan Abu Bakar itu mendapat perlawanan hebat dari kaum Ansar maupun Ali bin Abi Thalib serta pengikutnya. Kelompok Ali ini adalah benih kelompok Syiah. Mereka berpendapat bahwa Ali lah yang lebih berhak menduduki jabatan khalifah. Alasan mereka bahwa Ali adalah kemenakan sekaligus mantu Rasulullah. Selain itu, didasarkan riwayat yang dikenal dengan hadis Ghadir Qum bahwa Rasulullah pernah meriwayatkannya. Mereka mengajukan sejumlah riwayat tentang keutamaan Ali. Dikatakan bahwa aku merupakan kota ilmu pengetahuan, sedangkan Ali pintunya. Atau aku dan Ali ibarat Musa dan Harun. Ajaran Syiah yang terkenal yang menyatakan bahwa Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya ketika berada di Ghadir Qum tidak perlu dipertimbangkan secara serius. Peristiwa semacam itu secara inheren tidak mungkin terjadi mengingat adanya tradisi di kalangan bangsa Arab untuk tidak menyerahkan tanggung jawab besar kepada orang-orang muda. Orang-orang Ansor tampaknya sangat terkesan oleh ucapan Abu Bakar. Umar tidak menyanyiakan momentum yang sangat baik itu. Umar mulai berbicara tentang profil pemimpin yang mereka harapkan guna menjaga keutuhan umat. Kemudian Umar memegang tangan Abu Bakar dan membaiatnya, serta menyatakan kesetiaannya kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Tindakan Umar ini diikuti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Tetapi sebelum dua tokoh Quraisy mengucapkan baiat, Basir bin Sa'ad, seorang tokoh Ansor dari suku Khazraj, mendahului mengucapkan baiat kepada Abu Bakar. Kemudian baiat tersebut diikuti oleh kelompok Muhajirin maupun kelompok Ansor yang hadir di sana, termasuk Asid bin Qudair, seorang tokoh Ansor dari suku Aus. Ada dua faktor utama yang mendasari terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Pertama, menurut pendapat umum yang ada pada zaman itu, seorang khalifah harus berasal dari suku Quraisy. Kedua, sahabat sependapat tentang ketokohan pribadi Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar mengalami dua baiat selama sebagai seorang khalifah. Yang pertama, sakidah di
Bani Sa'idah yang dikenal dengan Ba'idah Khasa, dan yang kedua tentu saja di Masjid Nabawi di Madinah. Pemilihan Abu Bakar di balik pertemuan Bani Sa'idah tidak banyak diikuti oleh senior lain, seperti teman-teman sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan lainnya. Tetapi Zubair secara sukarela dia membait Abu Bakar setelah adanya tekanan dan juga dari Umar, dan apalagi mengikuti keadaan saat itu yang sedang butuh sekali seorang pemimpin. Kemudian diikuti lagi dengan sahabatnya Nabi, yakni Ali bin Abi Thalib, yang baru membait kepada Abu Bakar setelah 6 bulan istrinya Fatimah wafat. Terlepas dari silang pendapat tentang siapa yang berhak menduduki jabatan kekhalifahan, sejarah membuktikan bahwa Abu Bakar terpilih secara demokratis menjadi seorang khalifah pertama dalam sejarah Islam. Problematika yang dihadapi Abu Bakar. Pada masa awal pemerintahan Abu Bakar diwarnai dengan pemberontakan dan kekacauan. Yang pertama adalah munculnya orang-orang murtad. Munculnya orang-orang murtad ini dikarenakan Islam mereka yang belum mantap dan kematian Nabi Muhammad melemahkan iman mereka. Kemudian ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Sebenarnya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi sudah ada semenjak Nabi Muhammad masih hidup. Akan tetapi kewibawaan Nabi Muhammad menggagalkan niat mereka. Kemudian ada orang-orang dari kafilah Arab yang memberontak. Pemberontakan ini terjadi karena menurut mereka perjanjian lama dituliskan kepada Nabi Muhammad secara sendiri atau individu, serta mereka tidak perlu untuk tunduk kepada penguasa Islam yang baru. Terakhir ialah orang-orang yang ingkar terhadap zakat. Hal ini terjadi karena menurut mereka zakat merupakan upeti yang tidak diwajibkan kepada mereka sebagaimana orang-orang yang merdeka. Karena dalam aturan adat istiadat Arab bahwa mereka hanya tunduk kepada penguasa agama saja. Dalam kesulitan yang memuncak inilah terlihat kebesaran jiwa dan ketabahan hati Abu Bakar. Dengan tegas dinyatakannya seraya bersumpah bahwa beliau akan menerangi semua golongan yang telah menyeleweng dari kebenaran, kecuali mereka yang kembali kepada kebenaran. Meskipun beliau harus gugur dalam memperjuangkan kemuliaan agama Allah, mereka mengira bahwa Abu Bakar adalah pemimpin yang lemah, sehingga mereka berani membuat kekacauan terhadap semua golongan yang membangkang dan memberontak itu. Abu Bakar mengambil tindakan yang tegas. Ketegasan ini didukung oleh mayoritas umat untuk menumpas seluruh pemberontakan beliau, membentuk 11 pasukan yang dipimpin oleh panglima perang yang tangguh. Dalam waktu singkat, seluruh kekacauan dapat ditumpaskan dengan sukses. Sebelum Abu Bakar mengirimi masing-masing pasukan ke berbagai tempat yang dituju, beliau lebih dahulu mengirim surat kepada golongan ataupun orang-orang yang menyeleweng tersebut. Dalam surat itu dijelaskan bahwa kesamaran-kesamaran yang timbul dalam pikiran mereka serta diserukan kepada mereka agar kembali kepada ajaran Islam. Diperingatkan pula apa akibat yang akan terjadi kalau mereka masih dalam kesesatan itu. As-Salibi 1983-233. Kemudian Abu Bakar memerangi mereka. Peperangan ini dikenal dengan Perang Riddah. Perang Riddah diprioritaskan terhadap orang yang enggan membayar zakat. Kata riddah atau murtad dalam hal ini tidak mengandung pengertian sebagaimana terdapat dalam hukum fikih. Ketika itu orang-orang Arab tidak berbalik kepada kepercayaan syirik. Mereka tetap mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya saja mereka tidak mau menunaikan zakat. Menurut mereka, zakat dianggap sebagai pajak dan dirasakan sebagai kewajiban yang merendahkan martabat mereka. Ada juga yang menganggap bahwa pemungutan zakat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sajalah yang dapat membersihkan dan menghapuskan kesalahan-kesalahan pembayar zakat. Hal ini terjadi karena salah menafsirkan salah satu ayat di dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berkenaan dengan zakat. Persoalan lain yang dihadapi Abu Bakar adalah munculnya nabi-nabi palsu. Di antaranya yang mengaku sebagai nabi adalah Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah di Yamamah, Al-Aswad Al-Amsi di Yaman, dan Tulaiha ibnu Khuwailid dari Bani Asad. Munculnya golongan nabi-nabi palsu membuat Abu Bakar mengerahkan bala tentaranya. Pasukan yang dikirim berhasil dalam misinya. Kemajuan dalam pemerintahan Abu Bakar. Meskipun pasca permulaan dari kekhalifahan Abu Bakar penuh dengan kekacauan, beliau tetap berkeras melanjutkan rencana Rasulullah SAW untuk mengirim pasukan ke daerah Syria di bawah pimpinan Usama bin Zaid.
Beliau berpendapat bahwa itu rencana Rasulullah dan demi memantapkan keamanan wilayah Islam dari serbuan Persia dan Bizantium. Langkah politik yang ditempuh Abu Bakar itu adalah sangat strategis dan membawa dampak yang sangat positif dan sukses. Selanjutnya melakukan ekspansi ke daerah Irak dan Suriah. Ekspansi ke Irak dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid, sedangkan ke Suriah dipimpin oleh Amr ibnu As, Yazid bin Abi Syuf'an, dan Surahbil bin Hasan. Pasukan Khalid dapat menguasai Al-Hirah pada tahun 634 Masehi. Akan tetapi tentara Islam yang menuju Suriah kecuali pasukan Amr ibnu As mengalami kesulitan karena pihak lawan yaitu Bizantium memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan perlengkapan perang yang jauh lebih sempurna. Selain itu, perluasan wilayah Islam, beliau juga berjasa dalam pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang selama ini berserakan di berbagai tempat. Usaha ini dilakukan atas saran Umar bin Khattab. Pada mulanya, beliau agak berat melakukan tugas ini, karena belum pernah dilakukan oleh Nabi. Akan tetapi, Umar banyak mengemukakan alasan. Di antara alasannya adalah, banyak sahabat penghafal Al-Quran gugur di medan perang dan dikhawatirkan akan habis seluruhnya. Pada akhirnya, Abu Bakar menyetujui. Untuk selanjutnya, ia menugaskan Zain bin Thabit untuk mengerjakan tugas pengumpulan itu. Abu Bakar, sebagai seorang sahabat Nabi yang berupaya meneladani beliau, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk itu, ia membentuk lembaga Bait Al-Mal, semacam kas negara atau lembaga keuangan. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat Nabi. Umat dan entitas politik yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau wafat mempunyai dua karakter. Pada esensinya, entitas politik tersebut tertumpu pada hakikat yang merupakan komunitas keagamaan yang terbuka bagi setiap orang yang menyatakan keislamannya. Pada aspek luarnya, entitas politik tersebut masih merupakan semacam konfederasi kabilah. Entitas politik Islam seolah-olah identik dengan Arab, tetapi pada pihak lain, esensi Islam, umat dan entitas politik itu menghendaki dilepaskannya karakter Arab agar memungkinkan tercakupnya orang-orang dan masyarakat dari suku-suku dan ras-ras lain, sehingga dapat memenuhi tuntutan misi universal Islam. Umat pada akhirnya bukanlah umat Al-Arab, tetapi umat Muhammad atau umat Islam. Masalah bahwa setelah Nabi Muhammad SAW wafat adalah masalah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi tidak bisa digantikan. Tetapi posisinya sebagai pemimpin politik Muslim harus dicari penggantinya untuk keterlangsungan eksistensi umat Muslim dan entitas politik Muslim. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan ketentuan-ketentuan mengenai persoalan sukesi kepemimpinan politik. Masalah sukesi ini segera diselesaikan dengan pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang berfungsi sebagai pemimpin puncak umat Muslim dan entitas politik Muslim. Kaum Muslim segera menyatakan kesetiaannya atau bayah kepada Abu Bakar, meski diwarnai beberapa ketegangan dalam pemilihannya. Dengan pengangkatan Abu Bakar, maka lahirlah khalifah sebagai institusi politik Islam yang mempunyai sejarah yang kaya dan panjang pada tingkat historis. Selama masa Al-Khulafa'ur Rasyidin, ada khalifah yang terpuji diperoleh melalui pemilihan yang dilakukan umat. Abu Bakar memerintah dalam waktu singkat, meskipun demikian beliau dapat melaksanakan tugas utamanya. Beliau berhasil menegakkan pemerintahan Madinah yang terancam keruntuhan. Beliau tidak hanya berhasil mempersatukan suku-suku yang terpecah, tetapi berhasil juga mengislamkan suku-suku yang dulu memusuhi Islam.